Sobat Kelinci, kita ketemu lagi untuk ngebahas beberapa materi tentang perkelincian. Kemarin sempat beberapa kali itu saya ketunda, nggak bisa nggak bisa ngasih secara rutin ya. Jadi saya kumpulin dulu baru naikinnya itu sekali banyak gitu kan. Nah, Sobat Kelinci, kali ini kita ngebahas tentang perkandangan kelinci lah ya, karena kandang merupakan sesuatu yang vital ketika kita ternak kelinci, baik itu skala kecil maupun sudah skala besar gitu kan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, silakan teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan, silakan klik berlangganan dulu, sehingga nanti ketika saya update channel ini atau saluran ini, teman-teman ada notifikasinya gitu loh. Nah, sehingga nggak cari-cari di searching di YouTube lagi gitu kan, sehingga pas teman-teman login ke YouTube langsung ada tuh nongol kan pemberitahuannya, oh yang untuk ternak kelinci ada tambahan segini video gitu kan. Nah, oke Sobat Kelinci, masalah kandang kelinci ya, pertama bahan dulu lah gitu kan. Bahan apa sih yang bagus buat kandang kelinci gitu kan. Nah, Sobat Kelinci, yang setahu saya gitu kan, dan yang pernah saya alami, bahan kandang kelinci ini ada dua lah gitu, dalam kita golongin dua lah gitu. Pertama yang berbasis logam sama yang berbasis kayu gitu. Nah, sebetulnya teman-teman kelinci, Sobat Kelinci, ini ternyata dua bahan ini punya positif dan negatif sendiri-sendiri gitu kan. Nah, untuk logam apa sih keunggulannya gitu kan? Ya pertama dia tahan lama gitu kan. Kalau untuk investasi kita jangka panjang gitu kan, adalah misalnya 10 tahun insya Allah kuat gitu kan. Maksudnya nggak rapuh gitu kan. Nah, itu keunggulannya. Kemudian keunggulan yang lain itu adalah kotoran kelinci, pipisnya, ee-nya itu nggak tertahan gitu kan. Asal diameternya atau kotakan kotakan kelinci itu maksudnya bukan terlalu kecil ya, sehingga nanti nahan ee-nya itu, sehingga kalau yang berbasis logam sendiri itu dia akan tidak tertahan. Kalau misal kayu dia akan tertahan, kalau pipisnya akan nyerap gitu kan. Nah, kalau logam dia akan lolos aja seperti itu. Nah, keunggulan yang lain dari pertama tadi untuk hemat dalam biaya tapi untuk jangka waktu yang lama gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bahan dari logam dia tidak menyerap gitu kan, tidak menyerap pipis atau kencingnya kelinci. Dan yang ketiga Sobat Kelinci, bahwa keunggulan dari bahan logam ini adalah yang pasti dia kuat atau tahan terhadap predator gitu kan, seperti anjing lah gitu kan. Karena beberapa kali yang saya praktekkan di tempat saya itu, karena tetangga ada anjing liar gitu kan, sehingga sempat ada yang tewas karena anjing. Nah, ini ternyata yang bisa kebobolan atau yang bisa dijebol sama anjing itu ternyata bahan kayu, sementara yang bahan logam sendiri kelincinya aman gitu kan. Nah, Sobat Kelinci, sementara yang bahan kayu keunggulannya adalah pertama dia murah gitu kan. Kita bisa dengan mudah dapat misal kayak bambu gitu kan. Bambu dan bahan kayu ini pun saya menyarankan itu teman-teman pakai bambu, jangan pakai kayu-kayu yang nggak ada kulitnya. Karena apa saya menyarankan pakai bambu? Karena bagian luar bambu itu ada lapisan yang dia sebenarnya tidak menyerap gitu kan. Apa namanya ya? Aduh, lupa saya. Intinya sih di lapisan luar itu ada bagian yang halus. Nah, ini yang air itu nggak langsung nyerap ke dalam kayu gitu kan. Jangan malah dibalik ya. Jangan malah dibalik. Misalnya bagian luar, kemudian ya udah posisikan kayak ini, baru dipaku di sini gitu kan. Nah, jangan mentang-mentang teman-teman itu pengen permukaan yang datar, kemudian pas kita potong-potong bambunya itu kita dapat permukaan yang datar tuh, kemudian kita balik kayak gini, kemudian baru kita paku di sini. Nah, ini yang nanti bagian yang dalam ini justru yang akan menyerap pipisnya gitu kan. Efeknya apa? Kalau kandang seperti ini dia akan cepat kena skabies gitu kan.
cepat kena penyakit kulit. Nah ini apa namanya kerugiannya. Keuntungannya jelas lebih murah gitu kan. Nah apa namanya oke, itu yang untuk keunggulan sama kerugian bahan-bahannya ya. Kemudian kita bahas masalah kandang sehat itu yang kayak apa sih gitu kan. Karena begini Sobat Kelinci, tidak semua gitu, tidak semua kandang yang mahal misalnya ada mainannya, kemudian ada ya tangga-tangganya, itu sehat buat kelinci, tidak ada jaminan gitu kan. Nah ini kakak Zara di belakang saya gitu kan. Nah seperti yang saya bilang tadi sobat gitu, bahwa kandang yang sehat itu bukan berarti kandang yang mahal gitu kan. Nah kandang yang sehat itu seperti apa gitu kan. Nah pertama sih kandang yang sehat ya yang pasti dia bisa mengeluarkan kotoran kelinci sendiri itu secara otomatis gitu kan. Tidak harus peternaknya itu ngebersihin semuanya gitu kan. Karena apa, tidak semua lah, tidak kita itu enggak 100% berada di kandang gitu kan. Suatu saat kita akan sedikit sibuk sehingga timing di kandang itu kecil gitu kan, sedikit. Kita lanjutkan kembali bahwa kandang yang sering tadi ya, yang apa namanya, yang bisa mengeluarkan kotoran kelinci apa sendiri gitu kan. Kemudian apa namanya, yang kedua adalah kandang yang sehat itu posisinya itu dia bisa terkena sinar matahari pagi gitu kan. Range jam berapa gitu kan, yang saya alami di sini gitu kan, ya maksimal jam 10-an lah ya. Jam 10-an itu sampai jam 10 itu sinar matahari itu bisa masuk ke kandang gitu kan. Maksudnya masuk ke kandang itu gini, kandang itu terkena sinar matahari gitu kan. Nah fungsinya apa gitu kan. Pertama, dengan adanya sinar matahari tadi bisa menghilangkan kelembapan gitu kan. Terutama ini bahan-bahannya yang dari kayu, ini sangat butuh sekali sinar matahari ini gitu. Kalau untuk logam sih mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu masalah kalau misalnya dapat sinar matahari cuma sekitar apa 1 menit atau 5 menit 10 menit is oke gitu kan. Tapi yang kalau untuk kandang kayu ini sangat butuh sekali gitu kan. Sehingga ketika sinar matahari ini nyinarin kandang gitu kan, ada beberapa jamur, kemudian bakteri itu bisa hilang gitu kan. Sehingga apa namanya, kelinci apa nggak mudah terkena penyakit kulit gitu kan. Nah faktor ketiga dari kandang adalah lokasinya juga. Itu kalau misalnya kita taruh kandang ini outdoor, berada di luar ruangan gitu kan, maka sekeliling kandang harus apa namanya, banyak pohon lah gitu kan. Fungsinya apa gitu kan, ya fungsinya ketika lagi panas-panasnya terutama musim kemarau, ini kelinci nggak stres karena kepanasan gitu kan. Kemudian ketika hujan juga nggak angin tiup hembusan angin ya namanya hembusan angin itu nggak langsung terkena ke kandang gitu. Sehingga apa namanya, ketika hujan pun nggak kehujanan, kemudian ketika panas pun nggak terlalu kepanasan. Nah ini kandang yang sehat gitu kan. Nah sobat kelinci, sedikit promosi gitu kan, cheers. Nah untuk masalah kandang kelinci sendiri, saya tawarkan ke teman-teman gitu kan, pembuatan kandang yang sesuai dengan lokasi sobat kelinci gitu kan. Kalau misal kita beli kandang satuan sih mungkin bisa gitu, tapi costnya akan lebih mahal yang pasti gitu kan, karena kita beli per biji gitu. Sementara di saya tawaran ke teman-teman, nanti habis video ini ada slide show jadi bentuk kandangnya itu kayak apa. Tapi yang intinya adalah kandang yang saya buat itu merupakan kandang untuk ukuran kelinci, dari kelinci kecil sampai kelinci medium atau sedang gitu kan. Dimensinya berapa, saya bikin dimensinya itu 50 kali 50, panjang 50, lebar 50, kemudian tinggi 50 cm, jadi setengah meter lah gitu kan. Nah sobat kelinci bisa mesen ke saya berapa slot atau apa ya namanya, berapa hole gitu kan, berapa hole yang dibutuhkan gitu kan. Tinggal apa namanya, sobat kelinci kontak saya di bawah sini nanti ada gitu kan, silakan di kontak saya.
dari nomor HP, bisa telepon, bisa SMS, kemudian ada PIN BB juga. Silakan teman-teman sobat kelinci kontak saya jika butuh kandang gitu kan. Terus berapa nih harganya gitu kan, saya kasih murah, tenang aja gitu kan. Sama kelinci, sama peternak kelinci ya nggak sadis lah gitu kan. Saya nawarinya kan sobat kelinci 200 per hol gitu kan, 200.000 per hol gitu kan. Nah nanti itu sudah semua ya, udah bersih, maksudnya sobat kelinci nggak usah motong-motong lagi gitu kan. Untuk yang wilayah Jabodetabek mungkin bisa saya anterin pakai mobil gitu, nanti ada kurir yang anterin ke sana. Kemudian kalau misal di luar Jawa atau misal di Pulau Jawa, nanti ada teman-teman bayar juga ya untuk biaya paketnya ke sana gitu kan, sehingga bukan dari saya gitu kan. Nah sobat kelinci, terus gimana cara mesennya gitu kan. Nah pertama ya pasti sobat kelinci ukur dulu lah medan di sana, di tempat sobat kelinci berapa, panjangnya itu berapa. Kemudian coba telepon saya, atau lebih safety, lebih enak sih ini aja, sobat pakai PIN BB aja gitu kan. Karena kalau telepon beberapa kali sobat kelinci ada yang telepon itu pas saya lagi ngajar gitu, sehingga ke pending. Lebih nyaman, lebih enak sih pakai chat aja via BB gitu kan. Tinggal teman-teman hitung jaraknya, lebar medan di sana itu berapa, muatnya berapa gitu kan. Tinggal kita obrolin aja gitu kan, berapa sih biayanya ya. Kalau misal panjang saya segini, panjangnya tempat di sana itu segini itu kan, tinggal nanti kita obrolin aja biayanya per hallnya. Tapi range-nya sekitar itu ya 200 ya gitu ya, semakin banyak semakin murah gitu. Nah untuk spesifikasinya sih yang pasti kelinci nggak keluar, kemudian lubang standar ya, lubang standar sekitar berapa saya lupa, nggak ngukur sih masalahnya, tapi antara samping sama bawah itu pasti beda gitu. Karena apa, bawah akan lebih rapat karena dia takutnya nanti kakinya masuk, seperti itu aja. Kalau yang samping sedada lebar gitu kan, kemudian yang bawah lebih rapat aja, seperti itu. Nah silakan sobat kelinci kontak saya jika benar butuh kandang kelinci yang murah, yang bisa tahan lama, ya karena kita ternak kelinci untuk prospek lah ke depannya gitu kan ya. Paling minim kita kelinci pedaging, keluarga kita bisa makan daging tiap hari seperti itu aja. Oke, terima kasih sobat kelinci, kita ketemu lagi nanti di video lain kali. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah nonton video presentasi yang yang mungkin sedikit ilmu yang bisa saya bagi ke teman-teman lah gitu. Oke, jangan lupa subscribe atau like juga boleh, komen di video ini juga boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next.